Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patrida Yansen MSI, dosen tetap program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kimia Analisis Dasar. Kimia Analisis Dasar merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa sarjana farmasi tingkat 1 semester 2 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu memahami konsep dan mampu menganalisis kandungan kimia obat secara kualitatif dan kuantitatif konvensional, sehingga nantinya mampu melakukan riset untuk berkontribusi pada perbaikan ilmu farmasi dan optimalisasi terapi. Dalam aktivitas pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun topik atau materi yang saya distribusikan dalam 14 kali pertemuan adalah ruang lingkup kimia analisis 1 kali pertemuan, langkah awal analisis kimia 1 kali pertemuan, kesalahan dalam analisis kimia 1 kali pertemuan, metode identifikasi kandungan kimia 1 kali pertemuan, identifikasi dan analisis golongan kation dan anion 2 kali pertemuan, identifikasi gugus fungsi 1 kali pertemuan, konsep analisis volumetrik 2 kali pertemuan, konsep teori redoks dan titrasi redoks 1 kali pertemuan, konsep titrasi asidimetri alkalimetri 1 kali pertemuan, konsep iodo-iodimetri bromatometri 1 kali pertemuan, konsep nitrimetri, sarimetri, kompleksometri 1 kali pertemuan, dan konsep titrasi argentometri 1 kali pertemuan. Pelaksanaan ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke-8 dan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Seluruh pembelajaran tersebut di atas dilaksanakan 100% luring atau tatap muka. Referensi yang saya gunakan untuk menunjang proses pembelajaran terdiri dari buku teks, artikel ilmiah, video YouTube untuk membantu visualisasi hasil reaksi kimia, dan modul praktikum yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini disampaikan menggunakan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai fokus pembelajaran. Metode ini dilaksanakan dengan mengkombinasikan beberapa strategi utama, yaitu metode tanya-jawab, problem prompting, small group discussion, dan self-directed learning. Penilaian hasil pembelajaran atau assessment dilakukan secara objektif dan transparan dengan mempertimbangkan indikator penilaian, yaitu kehadiran 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, tugas 15%, dan praktikum 20%. Penyusunan mata kuliah ini juga telah diintegrasikan dengan hasil penelitian saya, di mana publikasi dari penelitian tersebut dijadikan sebagai salah satu rujukan pendukung pada proses pembelajaran, terutama pada minggu keempat. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, semangat hari ini ya. Bu. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Jadi kita minggu ini ketemu lagi ya di mata kuliah Kimia Analisis Dasar, dan hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita usahakan untuk berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran dan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, pertama dimulai. Oke, selesai. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang belum datang hari ini? Izin, siapa izin? Oh, Rizka. Oh iya, tadi Rizka juga sempat Ibu ya kasih tahu Ibu ada keluarga yang meninggalnya ya. Dan doakan keluarga yang meninggalkan mendapat kesabaran ya untuk ujian ini. Oke, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan, kita sudah di pertemuan yang ke-7. Berarti ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum UTS ya. Jadi untuk materi pertemuan 7 ini adalah batas akhir
Nah, kita di sini ya kalau di kimia analisis dasar kerjanya nggak jauh-jauh dari bagaimana cara menganalisis sesuatu. Nah, kembali lagi nih, kalau kita dalam melakukan analisis kimia sesuai dengan tujuannya, nah itu kan ada dua ya. Kita flashback dulu nih, sekalian ini untuk merefresh kembali pengetahuan dan kemampuan di modal nih buat UTS ya. Nah, untuk analisis kimia sesuai dengan tujuan kita melakukan analisis tersebut kan ada dua. Ya, yang pertama apa? Analisis kualitatif dan kuantitatif. Oke, job. Jadi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ada yang bisa bantu menjelaskan keduanya bedanya apa? Silakan kalian. Jadi perbedaan analisis kualitatif dengan kuantitatif itu, analisis kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi zat atau komponen dalam suatu sampel tanpa melihat jumlahnya. Ini berfokus pada apa yang ada dalam sampel, bukan berapa banyak. Sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan jumlah atau kadar zat dalam suatu sampel. Oke, very good ya. Applause untuk kalian ya. Ini kayak yang dijelaskan oleh Alia. Sekarang kita lihat ya bagaimana penerapan dari senyawa analisa tersebut pada aplikasinya di dunia kefarmasian dan juga di kimia. Ada yang bisa bantu menjelaskannya? Anissa, Bu. Ya, coba Anissa. Penerapannya ada dua pembagian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif yaitu uji pendahuluan pada suatu ekstrak yang bertujuan untuk mengetahui senyawa aktif di dalamnya. Contohnya flavonoid, tanin, dan saponin. Sedangkan kuantitatif yaitu menganalisis jumlah kadar pada fenol pada suatu ekstrak yang menggunakan spektrofotometri UV vis. Instrumen lainnya seperti HPLC, kromatografi gas. Oke, thank you Alia ya. Maaf Anissa ya. Nah itu bisa digunakan ya. Kita bikin ekstraknya. Nah dari ekstraknya itu bisa dilihat apa saja kandungan yang ada di situ. Nah itu bisa kita uji pendahuluan terlebih dahulu. Ada saponinnya atau tidak, ada fenolnya atau tidak, ada tanin atau tidak, ada saponin atau tidak. Tapi kalau ini mengetahui berapa banyak sih kandungan fenol pada si ekstrak kulit dari itu. Nah seperti yang disebutkan Anissa tadi bisa digunakan metode analisa spektrofotometri. Nah, minggu kemarin kita belajar mengenai uji analisis kation. Ya, kalau kation berarti apa? Ion apa? Positif. Kalau anion adalah ion negatif. Ion negatif. Nah, di situ kan juga ada ya. Bisa. Kation itu kan ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, misalnya ya di flashback sedikit dulu ya sebelum kita masuk. Ibu punya nih senyawa A, B, C, dan D. Nah, ketika yang ini direaksikan ya, 4 ini direaksikan dengan HCl, A dan B ini dia membentuk endapan putih. Sedangkan C dengan D ini lalu. Kemudian proses selanjutnya, analisa lanjutannya ini step 1 ya. C dengan D ini direaksikan dengan H2S ya, hidrogen sulfida ya, hidrogen sulfida. Nah, yang terjadi adalah C dengan D ini ternyata dia mengendap. Oke, paham pertanyaan sampai sini ya? Nah, ada yang bisa di sini menganalisa di antara berarti 4 senyawa ini ya, A, B, C, dan D ini dia mengandung kation golongan berapa saja? Aku Ya, silakan Mas. menurut aku ya, senyawa A dan senyawa B merupakan kation golongan 1, yang mana karena membentuk endapan dari HCl. Sedangkan contohnya yaitu AgCl2 dan PbCl2. Sedangkan C dan D merupakan kemungkinan kation golongan 2, yang mana dia larut dalam HCl tapi membentuk endapan ketika bereaksi dengan H2S. Contohnya yaitu CuS yaitu tembaga sulfida dan CDS yaitu kadmium sulfida. Oke, thank you Hazal. Luar biasa analisanya ya. Oke, nah sekarang kita baru masuk ya. Terima kasih ya. Sangat memuaskan untuk flashback teman-teman di sini. Nah, sekarang
Pentingnya gugus fungsi di bidang farmasi dialah sebagai identifikasi senyawa obat dan pemantauan kualitas sedia farmasi. Oke, nah thank you Fidel ya. Apa saja gugus fungsi yang diketahui? Oke ya, jadi ada hidroksil, kemudian ada gugus karbonil, aldehyid dan juga keton, ada nanti gugus karboksil ya, asam karboksila, ada ester nanti, kemudian juga ada gugus etat ya. Ini adalah pokok bahasan ya, awan yang akan kita pelajari, kita jelaskan di pertemuan 7 ini. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana cara menganalisis gugus hidroksil, menganalisis gugus karbonil, menganalisis gugus karboksil dan juga untuk gugus amida dan amina. Nah, boleh ya? Oke. Nah, kemudian ya di sini sudah dapat ya di organik. Nah, jadi kumpulan fungsinya, jadi gugus fungsi ini adalah kumpulan dari atom-atom yang akan menentukan atau berperan dalam sifat fisiko-kimia suatu sel. Jadi apa aja sifat fisiko-kimia itu? Yang pertama, nah, mungkin seperti ini ya. Kita lihat kenapa gugus fungsi itu dia berperan dalam pelarutan. Tulisnya di sini. Nah, kalau ada gugus fungsi OH, nah ini gugus fungsi apa? Hidroksil. Nah, kemudian ada di sini ROR. Kalau ini adalah hidroksil atau dia pada senyawa alkohol, kalau yang ini adalah pada ether. Antara alkohol dan ether ini berbeda nggak pelarutannya? Beda ya. Contoh alkohol apa? Seperti etanol yang sudah kita praktikumkan di farmasi ya. Etanol ini larut nggak dalam air? Larut ya. Jadi kalau alkohol ini adalah dia bersifat, kalau larut dalam air disebut apa berarti?
reaksi lukas. Ini kita tambahkan 2-3 tetes reaksi lukas. Nah, yang terjadi apa di sini? Yang terjadi adalah secondary dan juga tersier ini akan membentuk larutan yang penuh. Direaksikan dengan kalium dikromat atau dikromat di sini ya dalam suasana asam, maka dia akan menghasilkan karboksilat, asam karboksilat. Dan kita tahu di situ dia menghasilkan asam karboksilat dari mana? Dilihat dari perubahan warna. Ingat, kalau uji kualitatif kita hanya bisa melihat terjadinya reaksinya bisa dari perubahan warna, terjadinya endapan, timbulnya gas. Salah satunya ya bisa menandakan sudah terjadi reaksi di situ. Apa warnanya ketika alkohol primer ditambahkan dengan reaksi kromat? Biru kehijauan. O-nya dari mana? Nah, dia mendapat sumbangan O itu dari kalium kromat. Kalium kromat ini, ya. Jadi kalium kromat ini dia merupakan suatu oksidator kuat. Oksidator artinya apa? Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, kalau kita lihat nanti bilangan oksidasi Cl di sini adalah +6. Nah, di sini dia akan menjadi +3. Nah, itu betul bilangan oksidasinya? Namanya dia mengalami reduksi. Oke, ya. Yang kedua kita melihat adalah analisis gugus fenol. Kalian sudah tahu ya ini fenol, ya, karena ini OH yang kita masuk kepada ya cincin aromatik. Ini deteksi ya, keluar tetes sampel masing-masing sampel kita taruh ya, kita tetes, kemudian kita tambahkan nanti dengan FeNO3. Maka untuk uji fenol ini ya, masing-masing senyawa akan memberikan ciri khas warna spesifik. Ya. Analisis gugus karboksilat. Nah, mana yang di sini gugus karboksilatnya? Ada yang bisa menunjukkan gugus karboksilatnya yang mana? Oke, ya, thank you Hazel. Nah, jadi betul ya yang ditunjukkan Hazel. Ini adalah gugus karboksilat. Ini gugus apa? Fenol. Oke, good ya. Ada fenol dan juga asam gugus karboksilat. Kita fokus ke gugus karboksilat. Nah, ini yang pertama ya, karena gugus karboksilat ini, terus itu apa aja warnanya? Merah, biru. Nah, merah dan biru. Nah, jadi kalau dilihat di sini, nah kalau dia awalnya biru, ya, ini kan sambal A itu adalah hasil positif. Nama apa? Di sini langsung awalnya biru, di sini berubah menjadi merah. Ini adalah asam. Ini kuarsinol ya, sebagai contoh ini. Nah, ini uji bikarbonat. Ingat tadi salah satu ciri terjadinya reaksi kimia adalah timbulnya gas. Nah, jadi kalau kita reaksikan nih, kita punya suatu asam karboksilat yang satu senyawa yang mengandung gugus karboksilat, kemudian dari asam salisilat. Ya, asam salisilat ini contohnya terdapat pada apa? Ya, bedak salisa salak. Umumnya kurang pakai kali ya. Nah, ini kalau direaksikan dengan natrium karbonat, ini akan menghasilkan ya. Kemudian ini adalah reaksi esterifikasi. Nah, sebelum kita bungkus pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silakan kita. Pada reaksi esterifikasi pada uji gugus karboksil, salah satu langkahnya kan Bu, sampel itu ditambahkan etanol dan H2SO4. Lalu dipanaskan. Ini kenapa perlu dipanaskan? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Untuk reaksi esterifikasi ini dia perlu dipanaskan. Karena apa? Jenis reaksinya ini adalah reaksi endotermik. Ya, endotermik apa? Memerlukan kalor atau melepaskan kalor. Ya, ini adalah termasuk kepada reaksi yang memerlukan kalor. Dia dapat kalor dari
yang diberikan dari pemanasan ini akan dapat melampaui energi aktivasinya. Jadi kalau terlampaui energi aktivasi, apakah reaksi akan berjalan? Ya. Nah, kemudian ini fungsinya juga mempercepat laju reaksi. Jadi laju reaksinya lebih cepat di sini ya. Oke, begitu bisa? Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya ada yang lain? Ya, silakan Cynthia. Kenapa pada uji kromat perlu ditambahkan H2SO4? Oke, thank you ya. Penambahan H2SO4 pada kromat. Kenapa perlu penambahan di sini H2SO4? Kalau suatu reaksi kimia itu ada yang dia membutuhkan katalis. H2SO4 ini sifatnya tadi apa? Asam atau basa? Asam kuat, asam lemah? Asam kuat, betul ya. Nah, jadi dengan keberadaan H2SO4 ini adalah dia menciptakan lingkungan asam bagi si kromat. Makanya alkoholnya ini akan mengalami reaksi oksidasi. Ya, bagaimana Cynthia dan yang lainnya? Paham dengan penjelasan yang tadi? Ya, oke. Teman, kita tadi kan sudah melihat ya beberapa gugus fungsi dan juga bagaimana yang terpenting adalah bagaimana cara melakukan analisis terhadap gugus fungsi. Nah, kita recall sedikit ya. Yang pertama itu adalah untuk gugus fungsi hidroksil. Menggunakan uji kromat. Nah, kemudian dengan fenol, tadi ujinya dengan juga ya, nanti masing-masing sampel atau senyawa itu akan menghasilkan warna yang berbeda ya. Kemudian gugus karboksil dan juga tadi yang kedua kita ujikan dengan bikarbonat ya. Yang kedua tadi apa? Ya, benar di sini ya. Ada gas kedua yang timbul. Dan yang terakhir kita lakukan uji esterifikasi. Identifikasinya tidak apa? Ya, betul sekali ya. Jadi dari aroma yang khas nanti dihasilkan melalui reaksi esterifikasi. Nah, seperti itu ya. Ini punya kita ada kasus di sini. Ada satu kasus di mana di sini ada 3 buah jenis alkohol. Kalau seandainya pada 3 senyawa ini kita lakukan analisis uji Lukas, apa yang akan terjadi? Kalau seandainya kita lakukan uji kromat, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa? Oke, Hazal. Yang bereaksi yaitu 2 butanol dan 2 metilbutanol. Terjadinya karbon dan pengendapan. Oke. Dan pada 2 metilbutanol terjadi lebih cepat karbon. Kenapa yang 2 metilbutanol itu dia tersier atau sekunder? 2 metilbutanol tersier. Oke, tersier. Bagus. Nah, terus kalau uji kromat? Pada uji kromat yang bereaksi itu normobutanol dan 2 butanol. Primer dan sekunder. Dan 2 butanol itu termasuk pada apa? Primer dan sekunder. Primer dan sekunder. Buktinya apa kalau dia itu terjadi reaksi? Terjadi perubahan warna di kehijauan. Biru ke hijauan. Ya. Ucap asalnya tangan dulu. Ini mungkin yang lain juga ini ya sudah paham, tapi yang kencengnya tunjuk tangannya dari Hazal ya. Oke. Nah, jadi untuk materi sudah disampaikan ya. Kita sudah recall juga tadi. Teman-teman sini juga sudah bisa menjawab. Nah, jadi untuk ke depan ya, ini kan mau ujian UTS. Jangan lupa untuk dibaca-baca lagi materinya dari pertemuan 1 sampai batas materi di pertemuan 7 ya. Ibu harapkan nanti kalau ujian yang dimulai itu sesuai yang diharapkan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya, sudah cukup. Terima kasih untuk atensinya di hari ini, kedatangan tepat waktu dan juga antusiasmenya dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Kimia Analisis Dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.